Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari korelasi person atau korelasi produk momen. Sebelum kita masuk ke korelasi person atau korelasi produk momen, kita bahas dulu terkait skala pengukuran data. Jadi ketika kita mempunyai data, misalkan kita katakan sebagai sebuah variabel atau beberapa variabel begitu ya, variabel yang kita punya itu termasuk dalam skala apa begitu. Untuk skala pengukuran tersendiri itu nanti ada 4, ada nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang didasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian sebuah peristiwa atau fakta gitu ya. Gampangannya nanti di dalam skala nominal ini dia tidak mempunyai urutan atau tingkatan pada nilainya. Contohnya ketika kita punya variabel jenis kelamin, maka nilai dari variabelnya itu hanya ada laki-laki dan perempuan, dan kita tidak bisa mengurutkan atau mendahulukan laki-laki dibanding perempuan atau sebaliknya. Jadi tidak ada urutan di situ. Yang kedua, skala ordinal itu adalah skala yang didasarkan pada urutan tertentu gitu ya, dan di situ ada jarak. Setiap nilai dalam suatu variabelnya itu ada jaraknya, hanya saja jaraknya itu tidak sama. Contohnya adalah variabel tingkatan pendidikan. Nilainya apa dari variabel itu? Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada TK misalkan. Kita mulai dari TK. Nah, TK dan SD itu jaraknya misalkan 2 tahun. SD dan SMP itu jaraknya adalah 6 tahun begitu ya. SD SMP 3 tahun. Maka dari situ kita bisa bilang bahwa setiap nilai dari variabel itu jaraknya itu tidak sama. Yang ketiga itu adalah skala interval, yang keempat adalah skala rasio. Nah, interval dan rasio nanti yang membedakan adalah apakah di situ ada nilai nol mutlak atau tidak. Contohnya misalkan saya punya variabel temperatur, kita bisa bilang bahwa nanti ketika saya bicara suatu satuan suhu atau satuan temperatur, contohnya adalah Celsius, misalkan 0 derajat Celsius, itu ketika saya konversi ke satuan suhu yang lain, misalkan Fahrenheit, maka nolnya tadi tidak lagi 0. Untuk nilai pastinya ini ya, ketika saya punya 0 derajat Celsius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Jadi ada perubahan nilai ketika satuan suhunya kita ubah. Maka ini yang dikatakan sebagai 0 yang tidak mutlak atau tidak absolut. Yang keempat itu rasio. Nah, kalau misalkan tadi dia tidak mempunyai nilai 0 mutlak atau absolut, maka variabel itu adalah variabel skala interval. Kalau misalkan dia mempunyai nilai 0 absolut atau mutlak, maka dia adalah skala rasio. Contohnya adalah usia. Jadi ketika kita bicara satuan usia gitu, satuan waktu 0 hari, maka kita konversi menjadi minggu ya tetap 0 minggu, kita ganti menjadi satuannya bulan ya juga 0 bulan, jadi nolnya tetap meskipun satuan waktunya kita ubah. Maka kita bisa bilang bahwa variabel usia itu adalah skala rasio. Kenapa kita harus mempelajari keempat skala ini? Karena variabel yang kita punya nanti harus kita tahu skalanya apa. Skala pengukurannya nanti itu menentukan dia diuji menggunakan metode apa begitu ya. Tidak semua uji dalam statistik itu membahas atau bisa untuk semua skala pengukuran. Jadi ada metode ini untuk skala pengukuran yang apa gitu dan sebagainya. Pokoknya nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita masuk ke korelasi person. Korelasi person ini nanti ujung-ujungnya kita akan mencari sebuah koefisien korelasi yang kita kenal sebagai RXY ini, atau nanti kita akan kenal sebagai R hitung, di mana
nanti dari koefisien korelasi ini kita bisa mencari seberapa kuat hubungan antara dua buah variabel, katakan X dan Y begitu ya. Nah, korelasi persen ini nanti kita gunakan untuk skala pengukuran interval atau rasio gitu ya. Tadi kan ada 4, kita hanya menggunakan interval atau rasio ketika kita pengen mengujinya, atau misalnya ini variabelnya itu ketika dia skalanya interval dan rasio, maka ketika kita mau menguji hubungannya kita menggunakan korelasi persen. Nah gitu ya. Oke, ketika nanti kita dihadapkan kepada sebuah uji hipotesis, maka langkah-langkahnya seperti biasa. Yang pertama adalah menentukan H0 dan H1 atau HA. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikan. Yang ketiga adalah menghitung R tabel dengan derajat kebebasannya adalah N-2. Kenapa kok N-2? Karena jumlah variabel yang ingin kita lihat hubungannya itu kan ada 2 variabel, maka dikurangi 2. Ketika nanti jumlah variabel yang pengen kita lihat hubungannya itu 3, jadi maka kita nanti derajat kebebasannya adalah N-3 dan seterusnya. Yang keempat adalah menentukan koefisien korelasi RX-nya ini seperti tadi. Yang kelima adalah menentukan kriteria pengujian. H0 nya diterima jika seperti itu. R tabel negatif R tabel kurang dari R hitungnya kurang dari positif R tabel gitu ya. Yang terakhir adalah membuat keputusan atau kesimpulan. Oke. Kita masuk ke contohnya. Kita ingin melihat apakah ada hubungan positif antara variabel biaya promosi dengan variabel nilai penjualan. Kita lihat bahwa biaya promosi dan nilai penjualan ini kan datanya kuantitatif, makanya kita bisa bilang ini adalah skala interval ataupun rasio. Oke, yang pertama untuk menguji hipotesis ada tidaknya hubungan, biasa pertama kita membuat H0 dan H1. H0 nya adalah tidak terdapat hubungan positif antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. H1 nya terdapat hubungan positif begitu ya. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikan. Dari soal tadi kita ingin mengujinya dengan taraf signifikan 5% begitu ya. Maka langkah yang kedua kita sudah dapat taraf signifikannya adalah 0,05 atau 5%. Yang ketiga adalah menghitung R tabel dengan DF nya adalah N-2, dimana N nya adalah banyak data. Oke, tadi kita punya datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 data. 8 data berarti nanti DF nya adalah 8-2 gitu ya. 8-2 atau sama dengan 6. Kita lihat di tabel R. Ini ada tabel R. Nah, perlu diketahui bahwa nanti tabel R itu kita lihat di sininya DF atau N gitu ya. Ketika dia DF berarti ya sudah, berarti ini adalah N-2, atau biasanya ada yang menulis ini adalah N, berarti kita harus sesuaikan dengan DF nya, apakah dikurangi 2 atau dikurangi 3 dan seterusnya. N-2 tadi 6 ya, punya kita adalah 0,707 gitu. Nah, taraf signifikannya adalah 0,05. Untuk tingkat signifikansi dua arah, kenapa bukan satu arah? Sudah kita pelajari sebelumnya, ketika hubungannya sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya itu ya. Nah, untuk ini kita N-2 nya adalah 6. Kita punya ini adalah 0,07. Oke, berarti ini R tabelnya adalah 0,707 gitu ya, 707. Itu untuk R tabel. Langkah keempat adalah mencari R hitung. R hitungnya kita pakai rumus koefisien korelasi persen. Karena begitu banyak ini ya rumusnya, kita gunakan
Excel saja untuk menghitung R hitungnya, pakai Excel. Itu datanya adalah tadi X sama Y, biaya promosi dan nilai penjualan, begitu. Copy saya dulu itu. Nah, ini adalah biaya promosi, katakan ini adalah X, nilai penjualan adalah Y. Nah, nanti apa saja yang kita butuhkan untuk mencari koefisien korelasi persennya? Nih, jumlahan dari X kali Y, berarti kita butuh X kali Y nya. X Y nya berarti tinggal sama dengan perkalian antara nilai X dan nilai Y nya. Itu kita sudah dapat, itu adalah nilai X Y nya. Kita butuh sigma X, berarti kita butuh jumlahnya dari setiap nilai X, begitu. Dan jumlahan nilai Y. Udah. Terus ini apa nih? Jumlahan dari X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan ini, kita kuadratkan, begitu. Kita punya sigma X yang kita kuadratkan, tinggal kita kuadratkan aja nanti. Sekarang Y, ada Y kuadrat berarti sama dengan ini kuadrat, begitu, sama dengan kita dapat untuk Y kuadratnya. Lalu kita dapat apa lagi ya? Oh, ini sigma ya, harus cari sigmanya, harus cari jumlahnya. Tapi tinggal kita dari aja sini. Nah, kita dapat nilai jumlahan dari variabel X, Y, X, Y, X kuadrat dan Y kuadrat. Oh, berarti langsung kita masukkan ke rumusnya. RXY itu sama dengan apa itu? N nya tadi 8 ya, berarti kita punya 8 kali nilai sigma XY ini dikurangi sigma X ini kali sigma Y ini per akar itu N nya 8 kali sigma X kuadrat, ini itu dikurangi sama sigma X yang dikuadratkan, sigma X yang dikuadratkan itu akar lagi. Oh, berarti sini akar lagi saja. Nanti saya punya satu akar saja, nanti begini, kurung saja lagi, akar dari ini kali akar ini. Yang kedua adalah N lagi 8 kali, oh sekarang yang Y, berarti ini dikurangi sama sigma Y yang kita kuadratkan. Kamu oke, kita kuadratkan itu, tutup kurung lagi. Oke, sudah. Saya cek lagi, 8 kali berarti N kali itu XY kali X kali Y ya, akar dari 8 kali E10 adalah X kuadrat, betul, dikurangi sigma X yang kita kuadratkan, B ya, adalah dikalikan akar dari itu, F10 nya adalah Y kuadrat ya, dikurangi ini kuadrat. Oke, berarti nah ini itu adalah nilai dari R hitung, gitu ya. R hitungnya adalah 0,86211. Oke, berarti kita dapatkan nilainya itu. Saya copy saja, saya masukkan di sini. Oke. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Nah, ini adalah hasil R hitung kita. Tadi kita punya DF nya
adalah berapa tadi ya, R tabelnya tadi adalah 0,707. Saya copy dulu. Nah, kita bandingkan dengan nilai R hitungnya ini. Kita bandingkan dengan nilai R hitung. Kita tahu bahwa nilai R hitungnya itu lebih dari gitu ya. Ternyata ini R hitungnya itu lebih dari. Oke, ini lebih dari R tabel. R tabelnya adalah 0,707. Berarti H0 nya kita tolak. Gitu. Karena H0 kita tolak, artinya apa? Kita menerima H1. Berarti apa? Kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Tuh, tutupan. Oke. Nah, begitu. Oke. Itu adalah teorinya begitu ya. Ketika nanti kita membahas sesuatu kan kita harus tahu teorinya begitu. Meskipun nanti di Excel itu ada sintaks yang bisa membuat kita mempermudah kita untuk bisa mencari koefisien korelasi dari produk momen atau korelasi persen. Itu rumusnya adalah sama dengan ya persen array 1, berarti data yang pertama adalah X gitu. Oh, data yang kedua belum. Data yang kedua adalah Y. Jadi kita ingin mencari hubungan antara X dan Y. Itu kita dapatkan nilainya sama ya. Ini adalah nilainya versi sintaks di Excel, ini adalah versi kita hitung manual. Itu meskipun ini sedikit memperlama gitu ya, tapi kita harus tahu teorinya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga tetap bisa semangat untuk belajar meskipun kondisi kita sedang seperti ini. Kalau misalkan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.